Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivani Gita Cahyani, NIM 1910200537. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah supervisi pekerja sosial. Menjawab dari pertanyaan yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang supervisi pekerja sosial. Jadi supervisi secara umum itu disebutkan bahwasanya suatu pengawasan dari supervisor kepada supervise. Nah, supervisor ini adalah orang yang mengawasi, sementara yang diawasi adalah supervise. Supervisi pekerja sosial ini adalah suatu proses penjaminan dalam praktik pekerja sosial dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas. Kemudian tujuan dari pengawasan oleh supervisi ini adalah untuk menjamin proses dari pemberian pelayanan kepada klien dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas serta efektif dan efisien. Kemudian secara prinsipnya supervisi pekerja sosial ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah long range objective dan yang kedua adalah short range objective. Dalam long range objective ini adalah merupakan adanya penyediaan layanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah short range objective, di mana susunan dari supervisi ini didasarkan pada fungsi supervisi pekerja sosial itu sendiri. Kemudian dalam fungsinya supervisi pekerja sosial ini terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi administratif, yang kedua adalah fungsi edukatif, yang ketiga adalah fungsi suportif. Dalam fungsi administratif ini adalah supervisi disebut juga sebagai proses untuk menyelesaikan pekerjaan dan mempertahankan kontrol akuntabilitas, di mana akuntabilitas dalam organisasi tersebut. Kemudian dalam fungsi yang kedua adalah fungsi edukatif dari supervise, yang dimana pada fungsi edukasi ini adalah merupakan pemberian upaya yang dilakukan untuk menguatkan pengetahuan, keterampilan, dan skill yang ada pada diri pekerja sosial itu sendiri, yang nantinya akan mengarahkan pada tingkat profesionalitas. Kemudian yang ketiga adalah fungsi suportif, di mana fungsi suportif supervise ini adalah memiliki 3 peran. Yang pertama adalah sebagai manajer, yaitu ketika melaksanakan fungsi dari administrasi. Kemudian yang kedua sebagai pendidik yang dilakukan pada saat menjalankan fungsi edukasi. Dan yang terakhir adalah fungsi dari konselor, sebagai konselor itu apabila melaksanakan fungsi dari suportif. Kemudian menjawab dari pertanyaan yang kedua mengenai menyampaikan kembali materi yang telah dipresentasikan pada kelompok. Menjawab dari nomor 2 pada pemaparan materi, pada waktu itu kami bernomor urut kelompok 10, di mana kelompok 10 ini dalam RPS membahas mengenai contoh studi lapangan supervisi di balai rehabilitas maupun balai kesejahteraan sosial lainnya. Nah, kami mengangkat dari contoh studi lapangan supervisi di Balai Rehabilitasi Sosial Parmadi Putra di Lembang. Nah, supervisi di lembaga BRSPP ini adalah menjalankan 3 fungsi seperti yang dijelaskan tadi, di mana fungsi administratif, fungsi edukasi, dan juga fungsi suportif. Dalam melaksanakan fungsi administratif ini di BRSPP Lembang ini dilaksanakan oleh kepala balai yang supervisor mensupervisi
para staf anggota sebagai supervise. Dalam melaksanakan tugasnya ini meliputi seperti proses penerimaan klien, penyediaan program dan pelatihan bagi klien, dan juga pada prosedur pelayanan. Kemudian dalam menjalankan supervisi pendidikan dilakukan dengan mengarahkan dari pekerja yang lebih senior atau bimbingan dari ketua terhadap aturan dalam lembaga yang ada dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BNN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan maupun Departemen Sosial. Kemudian fungsi yang ketiga adalah supervisi suportif, di mana kepala balai ini melakukan strategi agar pekerjanya itu tetap semangat dan kinerjanya tetap semangat. Dan adapun strateginya adalah dengan yang pertama memelihara struktur dan pelayanan dengan refreshing yang ditujukan kepada klien dan juga pekerja. Yang kedua adalah pembinaan tidak hanya dilakukan dari di dalam balai saja, tetapi juga di dalam lingkungan luar balai. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan rekreasi dalam jangka 1 tahun, sekali dalam 1 tahun, dan bertamasya secara bersama-sama. Kemudian pelaksanaan supervisi ini dilakukan sebagai supervisor dengan melakukan memonitoring dan juga mengevaluasi. Memonitoring ini adalah mengawasi dari segi kinerja dari pekerjanya itu apakah sudah efektif dan efisien atau belum. Kemudian mengevaluasi dari apa yang telah dilakukan oleh pekerja. Kemudian menjawab dari pertanyaan ketiga, yaitu mengenai proses dari supervisi. Secara umum itu dalam prosesnya ini saya menemukan proses langkah-langkah dalam supervisi. Yang pertama, mempelajari rencana kerja yang ada di dalam lembaga seperti pada pelayanan bagi klien. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data dan penyusunan pada peta kekuatan untuk tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Jadi setiap anggota yang akan disupervise ini harus kita kumpulkan data dan juga penyusunan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data dan informasi tentang klien yang telah ditangani kepada pekerja sosial ini. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan bahan dan kerangka teori dan kerangka acuan bagi kegiatan program, mengacu pada jenis permasalahan dan bentuk pelayanan yang disepakati. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan kegiatan perkenalan dan juga membangun relasi dengan antara supervisor dengan supervise. Kemudian yang keenam adalah membangun kesepakatan dan kepercayaan antar pihak supervisor dengan supervise, yaitu pekerja sosial itu sendiri, untuk saling aktif dan mendukung dalam usaha mencari alternatif penyelesaian masalah yang merupakan bentuk dari pelayanan terbaik. Kemudian yang ketujuh adalah menerapkan metode dan strategi pelayanan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Yang kedelapan adalah memberikan penguatan pengetahuan, keterampilan dan juga kepercayaan kepada bawahannya itu untuk saling dapat mendeteksi secara dini permasalahan klien yang ada serta mencari bahan dan rujukan yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.